Di suatu malam, di sebuah telaga yang sunyi, Boboiboy, Feng, dan si kecil Mario sedang menikmati liburannya dengan memancing ikan. Sudah sejak tadi sore, sampai malam selarut ini, Boboiboy hanya mendapatkan 4 ekor ikan yang tidak begitu besar. Si kecil Mario tampak terlelap karena kelelahan. Sementara itu, Feng membuang rasa jenuhnya dengan melihat sekelilingnya. Pandangannya tertuju pada sebuah rumah tua di pinggir telaga. Di depannya, tampak sebuah perahu yang kosong tergeletak begitu saja. Rumah tua di pinggir danau sesunyi ini. Siapa ya, yang betah tinggal di sana? Gumam Feng kepada Boboiboy. Tiba-tiba, terdengar suara isak tangis seorang perempuan yang menyayat hati. Asal suara, seperti dari rumah tua itu. Boboiboy memperhatikan ke arah rumah itu. Dilihatnya, seseorang wanita tampak sedang menangis di atas perahu. Tangisannya terdengar bergema di seluruh danau itu. Feng pun heran, karena tadi, sewaktu dia melihat ke arah rumah itu, perahu itu kosong, tidak ada seseorang pun di sana. Bagaimana wanita itu bisa tiba-tiba ada di sana? Feng pun memperhatikan lebih jelas lagi. Tapi tiba-tiba, wanita itu berdiri. Karena gelap, Feng memperhatikan wanita itu lebih teliti. Kakinya tampak berdarah penuh luka. Melihat kondisi perutnya, ternyata wanita itu sedang hamil. Feng memperhatikan lebih ke atas lagi. Betapa kagetnya Feng ketika melihat wajah wanita itu sangat mengerikan. Ternyata, dia adalah hantu wanita hamil, penjaga telaga angker ini. Feng pun langsung jatuh tidak sadarkan diri. Boboiboy yang melihatnya jadi bingung. Dia meletakkan alat pancingnya, dan segera berusaha menyadarkan Feng dari pingsannya. Lama Boboiboy memanggil-manggil Feng, namun Feng tidak kunjung sadar juga. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tawa hantu yang menyeramkan. Di suatu pagi yang cerah, Boboiboy dan Mario kecil mengunjungi rumah Kiyoshi untuk menceritakan peristiwa menyeramkan tadi malam. Boboiboy mengajak Kiyoshi untuk menyelidiki ke tempat telaga angker tersebut. Kiyoshi setuju. Dia kali ini akan mengajak Pudi, anjing indigo, hewan peliharaannya yang punya kemampuan untuk mengambil barang gaib. Tak lama kemudian, mereka pun segera berangkat menuju ke tempat telaga angker tersebut.
Sesampainya di tempat lokasi Telaga Angker, Boboiboy menunjukkan sebuah perahu di tengah telaga. Tempat hantu danau itu muncul. Kiyoshi pun merasakan ada hawa gaib di sekitar tempat itu. Ada yang tidak beres dengan perahu itu. Untuk memastikan hal itu, Kiyoshi harus bermeditasi, membuka mata batinnya. Sebelumnya, dia menyuruh Pudi untuk memeriksa di sekitar tempat ini. Siapa tahu ada barang yang dapat mengungkapkan misteri ini. Melihat Kiyoshi berbicara dengan anjingnya, si kecil Mario jadi heran dan merasa geli. Kiyoshi pun segera bersemedi dan berpesan kepada Boboiboy supaya jangan ada yang mengganggunya. Sementara Pudi segera melakukan tugasnya. Dia masuk ke dalam rumah dan mencari barang yang bersangkutan dengan peristiwa ini. Pudi merasakan sesuatu hawa jahat di area meja makan. Tak lama kemudian, Pudi keluar dari rumah itu dengan membawa sebuah barang. Dia pun menggonggong memanggil Boboiboy. Boboiboy menoleh dan melihat Pudi telah membawa sebuah pedang samurai di mulutnya. Ada hubungan apakah samurai itu dengan peristiwa ini? Sementara itu, Kiyoshi sudah selesai dengan semedinya. Dengan mata batinnya, Kiyoshi dapat melihat wujud hantu penunggu Telaga Angker ini. Wajahnya benar-benar menakutkan. Hantu itu melihat ke arah mereka dengan tatapan yang tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Kiyoshi, atau lebih tepatnya, minta pertolongan kepadanya. Kiyoshi menyampaikan hal itu kepada Boboiboy. Dia dapat mengerti pesan yang disampaikan hantu itu. Mendengar hal itu, Boboiboy segera menghubungi aparat kepolisian daerah itu. Ternyata, tidak hanya Kiyoshi yang dapat melihat hantu itu. Beberapa saat kemudian, beberapa polisi datang ke tempat itu. Kiyoshi menyampaikan pesan hantu itu, bahwa tubuhnya ada di dasar danau itu. Setelah menemukan kerangka hantu Telaga Angker,
Polisi segera akan mengambilnya dan menguburkannya dengan layak. Boboiboy dan Kiyoshi berharap agar arwah hantu Telaga Angker dapat tenang sekarang. Ternyata dugaan mereka keliru. Sekarang, waktunya untuk membalas dendam. Kisah tentang Telaga Angker. Di malam hari, sering terdengar tangisan seorang wanita yang menyeramkan. Tangisan dari hantu penunggu telaga. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan dan pembunuhan yang tidak terungkap sampai sekarang. Yang membuat hantu itu tidak dapat beristirahat dengan tenang. Cerita ini berawal di sebuah jembatan. Di bawahnya, banyak orang yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di sana. Salah satunya adalah seorang pria bernama Bambang, seorang driver ojek online. Bersama Siti, istrinya yang sedang hamil tua. Pagi itu, sebuah pesan masuk ke HP-nya. Bambang segera melihat isi pesan itu. Ternyata, dari seseorang yang minta dijemput, karena mobilnya mogok di jalan. Mendapat pekerjaan, Siti menyuruh Bambang segera berangkat menjemputnya. Segera dijemput Bang, kita butuh biaya untuk melahirkan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Doakan dapat rejeki banyak ya. Setelah berpamitan, Bambang berjalan keluar menuju si kodrat Vespa tunggangannya. Ayo kodrat, kita berangkat. Dan langsung tancap gas ke tempat lokasi yang sudah ditentukan. Sesampainya di lokasi, seorang wanita sudah menunggu di samping sebuah mobil sport mewah. Wow! Tari, nama wanita itu, meminta tolong Bambang untuk memanggil montir untuk membetulkan mobilnya.
Tetapi karena jarak bengkel mobil yang jauh dari lokasi, akhirnya perempuan itu minta diantarkan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah mewah milik perempuan bernama Tari itu, terjadi percakapan antara mereka. Tari yang ternyata wanita simpanan seorang pejabat, meminta Bambang untuk masuk menemaninya minum kopi. Bambang yang mengetahui kekayaan Tari, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kok geding aku? Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah bersama. Akhirnya terjadilah hubungan terlarang di antara mereka. Tari mencukupi semua kebutuhan Bambang. Dari pakaian sampai mobil disediakan untuk mengubah penampilan Bambang. This is incredible! Sejak saat itu, Bambang dan Tari mulai sering bertemu dan banyak menghabiskan waktu bersama. Hari-hari mereka habiskan dengan berfoya-foya. Kehidupan malam menjadi pilihan. Mereka sering menghabiskan hari-hari mereka di klub-klub malam. Hingga Bambang sering pulang larut malam. Bahkan seringkali subuh baru dia pulang ke rumah. Di rumah pun, Bambang yang sudah berubah perilakunya, sering marah-marah tidak karuan. Siti pun sering menjadi sasaran kemarahan Bambang, dan hanya bisa meratapi nasibnya. Bambang berkata, sudah tidak betah tinggal di bawah jembatan yang kumuh. Dan berkata akan pergi dari rumah dan menceraikan Siti. Tapi Siti tidak mau menuruti kemauan Bambang. Hingga akhirnya Bambang pun pergi meninggalkannya. Beberapa hari berlalu. Siti terlihat sedang menceritakan masalah keluarganya kepada tetangganya yang sudah lebih tua. Dan meminta saran dalam menghadapi masalah itu. Dengan bijak, wanita tua itu menasehati Siti untuk bersabar dan menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik bagi Siti, jika dia berserah padanya. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba, ada pesan masuk ke HP Siti.
Ternyata benar apa yang dikatakan tetangganya itu. Pesan itu dari Bambang. Dan dia minta maaf atas kejadian yang terjadi kemarin. Sebagai bukti ketulusannya, dia mengajak Siti untuk pergi berdua ke sebuah villa di pinggir danau. Tetangganya berkata, Ini adalah jawaban dari Tuhan. Pergilah menemuinya. Siti pun berbunga-bunga hatinya. Dia berpamitan dan segera pergi menemui Bambang yang sudah menunggunya di luar. Melihat Bambang datang menjemputnya dengan mobil mewah, Siti merasa sangat senang dan mengira Bambang telah berhasil dalam pekerjaannya. Tidak membuang waktu lagi, Bambang mengajak Siti untuk segera pergi dari situ. Setelah beberapa jam perjalanan, pagi itu sampailah mereka ke tempat tujuan. Sebuah villa di pinggir danau yang tenang dan indah. Tetapi, saat Siti mengikuti Bambang masuk ke dalam, Siti merasa heran. Ternyata, di sana sudah ada Tari yang menunggu mereka. Bahkan Bambang pun memperkenalkan Tari kepada Siti sebagai calon istrinya. Siti merasakan ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Dia kecewa, karena merasa Bambang telah menjebaknya. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Siti, memecahkan keheningan di pagi itu. Ternyata, ini semua memang sudah direncanakan oleh Tari dan Bambang untuk menyingkirkan Siti yang menghalangi hubungan mereka. Mereka membawa tubuh Siti ke tengah danau dan menceburkannya di sana. Sejak saat itu, di danau itu sering terdengar suara tangisan Siti yang menyayat hati. Haduh, repot juga kalau punya pembantu bolot. Masak suara sekeras ini tidak kedengaran. Kang Maman, pembantu di rumah Bambang, memang agak terganggu pendengarannya. Setelah diklakson beberapa kali, akhirnya Kang Maman pun mendengar dan langsung membukakan pintu. Bambang menanyakan kepada Kang Maman, apakah akhir-akhir ini ada petugas kepolisian yang ke rumah menanyakannya. Kang Maman, Ya Tuan. Bambang pun lega, setelah Kang Maman menjelaskan, bahwa tidak ada yang mencarinya di rumah.
Setelah pembicaraan itu selesai, Bambang pun berjalan menuju ke dalam rumah untuk menemui Tari istrinya. Di dalam, Tari terlihat sedang bersantai bersama Cindy putrinya. Setelah bertemu dengan istrinya, Bambang memberitahukan tentang kabar penemuan polisi, korban pembunuhan di Telaga Angker. Tari dengan santai menyuruh Bambang untuk tidak khawatir dan melihat perkembangan kasus itu lebih lanjut. Kejadian itu sudah lama berlalu, hampir 16 tahun. Mereka tidak akan bisa mengungkapnya. Tenang saja. Kita akan lihat perkembangannya. Sementara itu di luar rumah, Kang Maman merasakan ada yang aneh sejak kepulangan Bambang. Aneh, kenapa ya? Tiba-tiba bulu kudukku merinding. Ah, mungkin hanya perasaanku saja. Kang Maman pun masuk ke dalam dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Ternyata perasaan Kang Maman benar. Bambang pulang dengan membawa sesuatu yang menyeramkan. Di sini kalian rupanya hidup dengan bahagia, sementara aku merana di dasar telaga itu. Mulai malam ini, kalian tidak akan bisa hidup dengan tenang. Kalian harus menerima pembalasan atas perbuatan kalian kepadaku. Di Telaga Angker, dokter forensik sudah berdatangan ke sana. Mereka berusaha mengidentifikasi temuan tengkorak di telaga itu. Tapi karena sudah terlalu lama kejadiannya, saat ini, mereka hanya bisa mengetahui jenis kelaminnya saja. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh di rumah sakit, untuk mengetahui penyebab kematiannya.
Siapa di situ? Aneh, tidak ada siapa-siapa. Paling anak kecil yang ngebel, terus lari. Ada-ada saja. Wah, apalagi ini? Ada wanita nangis di pinggir jalan. Coba aku ke sana. Siapa sih? Kok malam-malam ada di situ? Kang Maman pergi menghampiri wanita itu. Sesampainya di sana, dia bertanya pada wanita itu, kenapa dia menangis. Tidak ada jawaban. Wanita itu terus menangis membuat Kang Maman jadi tidak sabar. Kenapa? Ditinggal pacar ya? Sudah jangan menangis, kan ada saya di sini. Abang mau menikahi saya. Tiba-tiba, wanita itu menjawab, dan kemudian berdiri menampakkan wajahnya yang menyeramkan. Kang Maman kaget setengah mati. Tubuhnya menggigil ketakutan. Bagaimana abang? Kapan kita akan menikah? Aku cantik kan? Ah, saya cuma bercanda kok. Jangan diambil hati ya Mbak. Saking takutnya, akhirnya Kang Maman jatuh tidak sadarkan diri, alias pingsan. Waduh, kok malah tidur di sini sih? Dasar, semua lelaki mata keranjang. Pagi-pagi sekali, Bobo Boy, Kiyoshi, dan si kecil Mario, tampak sudah menuju ke kantor polisi. Mereka membawa informasi penting, tentang kejadian yang terjadi di Telaga Angker. Bobo Boy menceritakan tentang Kiyoshi, yang mendapatkan kisah hantu Telaga Angker. Setelah melakukan kontak batin dengannya. Petugas kepolisian itu, menyarankan Bobo Boy untuk langsung menemui Pak Jamal, komandan mereka. Kantornya ada di sebelah ruang pengaduan. Lebih baik kamu ke sana membicarakannya. Bobo Boy dan Kiyoshi pun mengucapkan terima kasih dan segera menuju ke kantor polisi.
Sesampainya di kantor Pak Jamal, mereka menyampaikan informasi itu. Jadi, korban itu bernama Siti. Bobo Boy menceritakan kontak Kiyoshi dengan hantu itu, dan cerita di balik peristiwa itu. Lalu meminta Kiyoshi memberitahukan semua yang dikatakan hantu itu kepadanya. Kiyoshi menceritakan semua yang didengarnya dari hantu itu. Bapak Bambang, suami korban, dan Ibu Tari selingkuhannya. Mereka merencanakan pembunuhan itu dan membawa korban ke tempat kejadian, lalu menenggelamkannya dalam telaga itu. Kita harus dapat segera menemukan mereka, karena hantu itu berencana membalas dendam. Mendengar info dari Kiyoshi, Pak Jamal akan segera memerintahkan personilnya untuk mencari keberadaan mereka berdua. Sementara itu, di kediaman Bambang, Kang Maman dengan wajah ketakutan menceritakan kejadian mengerikan yang menimpanya semalam. Wajahnya sangat menakutkan. Tubuhnya pucat dan penuh luka. Dan dilihat dari bentuk perutnya, sepertinya dia sedang hamil. Dari arah belakang, Cindy datang dan mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Maman. Maaf Tuan, aku tidak berani tinggal di sini lagi. Aku akan pulang ke desa dan bertani di sana. Cindy pun penasaran dengan cerita Kang Maman, dan mulai mempertanyakan kejadian itu. Ada apa, Ma? Apakah di rumah kita ada hantunya? Tari pun tidak mempercayai hal itu, dan menganggap Kang Maman hanya salah lihat saja. Setelah tinggal mereka berdua, Bambang membicarakan kejadian yang dialami Kang Maman. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian 15 tahun yang lalu? Tapi Tari tetap pada pendiriannya. Sudahlah, Mas. Kita jangan terlalu memikirkan itu. Aku kira Kang Maman hanya terlalu lelah. Tidak mungkin ada hantu di dunia ini. Kamu terlalu khawatir berlebihan. Malam itu, seperti biasa, Parjo, tukang kebun mereka sedang bekerja mencabuti rumput liar yang tumbuh di taman belakang. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di belakangnya. Disusul suara orang yang menyebur di kolam renang.
Parjo berdiri dan menengok ke belakang. Mengira Bambang yang berjalan menuju kolam renang. Tidak ada siapa-siapa. Tadi seperti ada orang yang mencebur ke kolam. Coba aku akan mendekat ke sana. Air di kolam tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda orang berenang di sana. Parjo berbalik hendak melanjutkan pekerjaannya. Tapi, terdengar orang yang sedang bermain air di belakangnya. Jelas sekali. Kali ini tidak mungkin salah dengar. Parjo membalikkan badannya. Terlihat seorang wanita yang tidak dikenalnya. Sedang berenang dengan masih berpakaian lengkap. Hah? Bagaimana wanita itu bisa masuk kemari? Kalau Tuan tahu, aku bisa kena marah. Parjo menghampirinya, hendak mengusirnya. Tapi betapa kagetnya dia melihat wajah wanita itu. Ada apa Mas Parjo? Hui, airnya dingin ya. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Perkenalkan, saya hantu dari Telaga Angker. Mendengar perkataan itu, Parjo langsung jatuh tidak sadarkan diri. Loh, bagaimana sih? Ngajak kenalan kok malah pingsan. Parjo. Jadi, kalian akan mengundurkan diri. Maaf Pak Bambang. Aku sudah tidak berani tinggal di sini. Apa yang dikatakan Kang Maman ternyata benar. Awalnya aku juga tidak percaya. Wajah hantu itu benar-benar menyeramkan. Parjo, tukang kebun Bambang, bersama Parti, asisten rumah tangganya, pagi ini mengundurkan diri. Mereka berdua merasa takut untuk tinggal di rumah ini, karena apa yang dialami Parjo tadi malam. Bambang pun tidak dapat menghalangi niat mereka. Walaupun dengan berat hati, terpaksa Bambang mengizinkan mereka pulang kampung. Jika memang begitu, aku tidak akan menghalangi niat kalian. Mbak Parti, terima kasih sudah membantu kami selama ini. Akhirnya mereka berdua berpamitan. Dan segera berlalu meninggalkan rumah Bambang. Setelah kepergian mereka berdua, Bambang mulai khawatir dengan kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka akhir-akhir ini. Dan merasa, semua ini ada sangkut pautnya dengan kematian Siti, istrinya yang mereka bunuh 15 tahun yang lalu. Mungkin ini saatnya kita
untuk menebus semua dosa-dosa yang kita lakukan kepada Siti. Kita memang telah melakukan kesalahan yang besar. Dan pantas mendapatkan hukuman atas semua itu. Tapi yang kupikirkan saat ini adalah Cindy anak kita. Apa yang akan terjadi dengannya bila kita tidak ada? Bambang dan Tari sangat menyesali perbuatan mereka atas Siti. Bambang yang merasa paling bersalah atas semua itu, mengajak Tari untuk menyerahkan diri, dan mengakui perbuatan mereka kepada polisi. Terjadi perdebatan antara mereka. Tari tidak menyetujui usulan Bambang. Tidak. Aku tidak dapat melakukan itu. Aku akan berjuang melawannya. Bukan untuk kita, tapi untuk masa depan Cindy anak kita. Setelah dia dapat mandiri, aku tidak keberatan untuk menyerahkan diri. Perdebatan mereka ternyata ada yang mendengarkan. Dari balik pohon besar, Siti memandangi mereka dengan mata yang bersinar penuh dendam. Sementara itu, di sekolah, Cindy menceritakan kejadian di dalam rumahnya kepada Sakura temannya. Tentang hantu telaga angker yang dilihat Kang Maman dan Parjo tukang kebunnya. Tapi Sakura temannya tidak mempercayai cerita itu. Bahkan dia akan menginap di rumah Cindy untuk membuktikan cerita hantu itu. Kiyoshi, yang kebetulan ada di dekat situ, dan mendengar cerita Cindy teman sekelasnya tentang hantu telaga angker. Langsung berpaling dan berjalan menghampiri mereka. Kiyoshi menceritakan tentang kejadian pembunuhan yang terjadi di Telaga Angker, yang sedang diselidiki oleh polisi dan saat ini telah dicari keberadaannya. Kiyoshi pun menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka untuk menyelidiki misteri di rumah Cindy. Cindy pun menyetujuinya, dan sepakat bahwa mereka akan bersama tinggal di rumah Cindy untuk memecahkan misteri ini. Malam pun tiba. Tampak Bambang dan Tari berada di ruang tengah.
Mereka masih membahas langkah yang akan mereka ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Capai berdebat dengan Bambang. Tari pun beranjak dari tempat duduknya dan berpamitan untuk tidur lebih dulu. Tapi ketika melewati sebuah kamar, Tari merasakan ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ada perasaan takut yang menyelimutinya. Tapi dia memberanikan diri untuk mengeceknya. Tidak ada seseorang pun di sana. Dengan perasaan lega, Tari pun kembali berjalan menuju ke kamarnya. Bambang masih terlihat termenung sendirian di sana. Perasaan bersalah menghantuinya. Tiba-tiba, di belakangnya terdengar suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan keras. Suaranya bergema di dalam ruangan itu. Bambang berdiri dan melihat ke arahnya. Sesaat kemudian, terdengar suara isak tangis yang berasal dari kamar itu. Tari, kaukah di situ? Tidak ada jawaban. Bambang menuju ke sana untuk melihatnya. Sesampainya di sana, suara tangisan itu berubah menjadi suara tawa yang menyeramkan. Dan Bambang mendengar namanya dipanggil dari balik pintu itu. Bambang. Dan suara itu kembali terdengar. Bambang. Kali ini dari belakang Bambang. Bambang menoleh, dan dilihatnya Tari berdiri di belakangnya. Oh, Tari. Bikin kaget saja. Sejak kapan kamu berdiri di sana? Aku mendengar pintu ini dibuka. Saya kira itu kamu yang ada di sana. Aku baru saja tiba di sini. Aku juga mendengar pintu ditutup dengan keras. Maka itu aku kemari. Ah, sudahlah. Mari kita tidur saja. Malam sudah terlalu larut. Kita bisa kesiangan besok. Akhirnya mereka berdua berlalu dari sana dan menuju kamar tidur. Meninggalkan misteri yang belum terselesaikan. Sampai di sini dulu ceritanya. Saksikan kelanjutannya pada video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tolong di-subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian, supaya kami lebih semangat membuat ceritanya. Terima kasih. Muah.